Jadi manusia itu bisa mulia mengalahkan malaikat, ya. Kenapa? Karena malaikat aja ngefans sama kita. Loh, berapa kali kita nemuin hadis, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita belajar, apa yang dilakukan malaikat? Doain. Iya enggak? Berarti kan kalau doain itu pasti ngefans loh. Ngefans dong. Ini ada perempuan yang senang Mas Andan, pasti doain. Iya dong. Atau Mas Andan lah, misalnya gitu ya. Apa yang Mas Wanda lah. Diam-diam pasti punya cewek, cuma diam-diam aja deh. Pasti kan doain ya kan. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku, kan gitu kan. Kalau tidak ya Allah, ya harus jadi jodohku. Wah, maksain itu namanya. Ya dong, sesuatu yang kita ngefans, kita seneng, kita sayang, pasti kita doain gitu. Yang udah nikah ya Mas Andi misalnya, saya gitu kan, ya doain keluarga, ya Allah jadikan istri saya soleha, anak saya kan begitu. Nah ini malaikat ngefans sama kita, lebih doain sama malaikat. Ya Allah tuh orang yang nuntut ilmu, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah tuh orang yang lagi belajar, maafin kesalahannya. Didoain terus loh. Nah berarti kan ngefans sama kita, ya. Nah karena ngefans, harusnya kita berarti lebih dari dia. Harusnya. Nah kan yang ngefans itu dikalahin sama yang defensin dong. Bener gak? Orang yang menggemarkan, ya, wah saya gemar sama artis anu, berarti kan harusnya si artis lebih derajat dari kita. Iya dong, kita senang nih sama Ustadz Abdul Somad, ya Ustadz Abdul Somad pasti lebih bagus dari kita, kan gitu. Kita senang sama Ustadz Adi Hidayat, oh pasti Ustadz Adi Hidayat lebih pintar dari kita, orang dia yang kita fanin. Begitu berarti malaikat, lah malaikat senang sama kita, harusnya kita lebih dari malaikat. Nah kenapa kita yang jadi turun derajatnya? Paham maksudnya ya? Nah ini. Nah makanya kita harus pede. Oh malaikat itu kalah sama gue. Oh gue ngaji malaikat kagak. Lah malaikat mah diciptain udah begitu udah. Malaikat kagak pakai belajar lagi. Makanya malaikat ngefans sama kita. Kok bisa ya makhluk Allah yang dari nol bisa beranjak tinggi sampai dimuliakan oleh Allah. Tuh. Jadi hebat loh. Manusia tuh hebat betul ya. Makanya kalau malaikat ngelihat manusia melakukan keburukan, nggak sholat, misalnya kagak ngaji, itu malaikat gereng-gereng. Alah, gua doain tuh begini. Ya, jangan kayak gini. Sama aja kayak teman-teman misalnya idolain artis, tau artisnya terjerat narkoba misalnya. Ya, gue idolain, ya kan? Gue seneng-senengnya ternyata narkoba. Atau teman-teman yang seneng K-pop misalnya kan, ya gue idolain, kirain kita laki tuh bencong ya kan. Misalnya gitu ya. Pembagian yang kedua. Khuliqu menciptakan mereka. Allah menciptakan bisyahwatin dengan syahwat, bighairi aklin dengan tanpa akal. Wahum adapun mereka makhluk yang diciptain Allah hanya dengan syahwat itu ada wabu hewan-hewan. Kalau hewan punya akal nggak mungkin dia makan hari itu terus langsung kabur. Ya, ayam, kambing kalau makan itu udah kenyang pulang. Ya enggak? Kenapa ya? Karena dia nggak punya akal. Besok gimana? Ya besok mau cari lagi. Nah beda manusia. Nah, manusia punya akal. Ya, walaupun habis sekarang, ya selama masih ada keruk aja buat besok. Nggak cuma mikirin sekarang ya, tapi juga mikirin besok bahkan setahun lagi. Ya, bahkan bertahun-tahun lagi gitu. Wah, gimana caranya gue kaya nih? Ini karena manusia dikasih akal. Kalau ayam, kambing, karena dia nggak punya akal, dia nggak mikirin besok, nggak mikirin minggu depan. Habis makan pulang deh. Kagak ada ayam makan bawa karung tuh. Buat apa dia? Buat besok gue kagak ada. Ya. Kenapa? Ya karena memang dia gak diberikan akal. Besok kayak udah gimana besok? Binatang tuh kayak gitu dalam hal ini bagus. Berarti dia bisa dibilang yakin banget sama Allah. Iya dong. Yakin bahwa besok dia bakal dapat rezeki. Nah itu makanya di Quran tadi saya sebutin manusia itu kadang-kadang balgum andol, ya lebih buruk dari hewan karena rakus gitu. Oh dikumpul itu. Seakan-akan besok dia bakal dapat rezeki. Iya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam
wa malaikatihi. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadisnya ya, antumina billahi wa malaikatihi, wa malaikatihi, dan beriman atau yakin, percaya kepada para malaikatnya, malaikat Allah. Jam'u malakin, jamak lafat malakin, malakun, satu malaikat, mufradnya malakun, tunggalnya malakun, jamaknya malaikatun, para malaikat. Wahum, adapun mereka, ya para malaikat itu ajsamun, berbagai jisim. Jisim itu kalau bahasa kita manusia jasad ya. Cuman kalau jasad kan identiknya sama yang tampak. Nah kalau jisim itu dia masih umum, bisa tampak bisa tidak tampak. Uluwiyatun, yang lembut atau yang halus. Muskilatun, yang bisa berubah. Bima, dengan perkara atau dengan sesuatu. Sya'u, yang berkehendak mereka atau sesuai kehendak mereka. Minal ashkali, dengan berbagai rupa atau dengan berbagai bentuk. Jadi malaikat itu ya jisim, sama kayak kita, ada jasadnya, ya ada bentuknya, tapi bentuknya dia itu uluwiyah, ya lembut, halus. Dia diberikan kemampuan sama Allah untuk muskilah, ya untuk berubah bentuk. Ya, makanya malaikat itu bisa jadi burung, bahkan bisa menyerupai manusia. Ya, termasuk dalam hadis ini ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi kan dengan bentuk manusia. Ya, kemudian bertanya, ya kan, mal imanu, apa itu iman, ya kan, mal Islam dan seterusnya ya. Hadis yang kita pelajarin sekarang. Nah, itu menandakan memang malaikat itu diberikan kemampuan sama Allah untuk merubah bentuknya. Makanya dulu guru saya nyampein kalau secara hakikat ya, kita harus hati-hati sama orang minta-minta misalnya gitu ya, atau mungkin kita ketemu sama orang yang lemah lah, yang menurut kita remeh lah, atau mungkin bukan orang, makhluk lain misalnya hewan, yang kemudian kita nggak peduli sama dia dengan keterbatasan dia. Misal kayak orang miskin misalnya, peminta-minta ya, misalnya dia datang kepada kita, hati-hati, takutnya yang datang kepada kita itu bukannya manusia tapi malaikat. Loh, kenapa dia datang kepada kita? Apa tujuannya? Barangkali itu malaikat kasihan sama kita. Mungkin kita nggak punya pahala sedekah, saking pelitnya kita, seharian nggak sedekah, seminggu nggak pernah sedekah, sebulan nggak pernah sedekah. Maka saking pelitnya kita itu bikin malaikat tuh kasihan. Malaikat tuh senang loh sama kita loh. Ya, Allah sama malaikat itu cinta banget sama manusia. Buktinya apa ya? Allah cinta manusia, malaikat cinta sama manusia. Malaikat itu diciptain untuk memfasilitasi manusia. Coba yang kita hafal nih, Jibril, Mikail, Israfil aja itu ya. Yang pertama misalnya malaikat Jibril. Tugas si malaikat Jibril apa? Satu, menyampaikan wahyu kepada para nabi ya. Yang kedua, menyampaikan ilham kepada orang soleh. Nah pertanyaannya, yang dimaksud di situ siapa? Kalau bukan manusia, nabi dan orang soleh di situ siapa? Kan bangsa manusia, ya enggak? Malaikat Mikail diturunkan untuk membagikan rezeki, menurunkan hujan. Lah untuk siapa itu rezeki? Buat siapa itu hujan? Buat manusia, ya kan? Raqib atid, mencatat amal baik buruk, ya kan? Buat siapa itu? Buat manusia. Yang di kuburan, munkar nakir, nanyain ya perihal apa yang kita lakukan di dunia nanti di alam kubur. Buat siapa itu? Manusia lagi-lagi. Jadi malaikat itu diciptain sebagai fasilitator buat kita. Makanya bisa jadi malaikat itu kemudian dibentukin sama Allah, entah itu hewan ya, entah itu manusia juga. Misalnya tadi saya contohin, ada tukang minta-minta datang. Mungkin karena kita nggak sedekah sehari, sebulan, atau mungkin gitu ya, saking pelitnya kita, maka Allah mengutus malaikat yang sayang sama kita untuk datang supaya kita ngasih sedekah. Dengan kita ngasih sedekah, maka gugurlah kekikiran kita, kepelitan kita, keburukan kita. Walaupun kita nggak tahu kalau dia malaikat ya. Ya nggak tahu dong, kalau tahu pasti kabur ya kan. Tapi nggak semua peminta-minta malaikat. Ntar ditanya dulu lagi sama Mas Sandi ya. Malaikat bukan. Kalau malaikat gue kasih, kalau bukan enggak ya.
Ya itulah saking cintanya Allah pada kita, saking senangnya malaikat pada kita. Ya. Atau misalnya hewan tadi ya. Mungkin kita nggak punya kebaikan nih dalam sehari atau seminggu gitu ya. Tiba-tiba kok kita ngelihat ada burung jatuh misalnya. Burung jatuh ya, terluka. Nah, itu barangkali satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, harusnya nih kita ambil tuh burung, kita rawat, kita balut lukanya misalnya gitu ya. Walaupun mungkin kurang kerjaan. Lah kurang kerjaan banget burung di jalanan diambil ya kan. Tapi kenapa yang lihat kita yang orang lain nggak ngelihat? Kan pasti ada ibrohnya dong. Nggak mungkin ujuk-ujuk, ya kan? Itu burung ada di depan kita, kita ngelihat. Sementara orang lain nggak peduli, nggak ngelihat dan sebagainya. Pasti ada manfaatnya, ada ibrohnya. Oh, barangkali itu burung emang sengaja diutus sama Allah supaya menjadi amal baik kita kepada burung tersebut. Ya mungkin kita nggak punya amal baik nolong seseorang. Dalam seminggu ini mungkin kita nggak pernah nolong orang. Nah, Allah pengen supaya kita manusia itu punya pahala juga dari sisi menolong makhluk Allah. Makanya dikirim tuh malaikat dengan bentuk burung itu. Bisa jadi tuh burung malaikat, bukannya burung beneran maksudnya gitu. Paham ya? Nah, jadi malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk berganti rupa ya, berganti bentuk. Wa ma'nal imani, adapun maknanya iman, bihim dengan mereka, rujuknya ke malaikat-malaikat Allah, itu at-tasdiqu membenarkan. Itu at-tasdiqu membenarkan, biwujudihim dengan wujudnya mereka, wujudnya para malaikat, wa bi annahum dan dengan beriman pada mereka, ya, kepada para malaikat, kama wasofahum sebagaimana menggambarkan mereka siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan biqaulihi dengan firman-Nya bahwa mereka itu, maksudnya para malaikat itu, ibadum mukramun. Ibadun, mereka itu adalah hamba-hamba, ya hamba-hamba Allah, mukramun, yang dimuliakan. Ini kalau nggak salah surah Al-Anbiya ya, ayat 26. Wa qalut takhadzar rahman waladan subhanah bal ibadum mukramun. Jadi ada orang-orang yang menganggap malaikat itu dewa ya, zaman dulu ya, zaman Nasrani, Yahudi segala macam. Mereka itu menganggap malaikat-malaikat itu dewa ya, anak Tuhan lah gitu. Makanya ada juga kan dalam tauhidnya Trinitas ya, tauhidnya Nasrani itu mengatakan bahwa malaikat Jibril itu punya sumbangsih terhadap lahirnya Nabi Isa. Walaupun benar kalau secara tauhid kita yang orang Islam bahwa malaikat Jibril punya andil terhadap hamilnya Sayyidah Maryam yang kemudian melahirkan Nabi Isa. Tapi andilnya malaikat Jibril ya, Ruhul Kudus di situ bukan sebagai sosok yang menghamili Sayyidah Maryam, bukan, tapi sebagai penyalur rohnya Nabi Isa kepada Sayyidah Maryam. Ya, kan kalau di Quran disebutin jelas ya, ini tauhid kita bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, iya kan? Jadi satu-satunya nabi ya yang lahir tanpa bapak ya Nabi Isa. Walaupun Nabi Adam juga nggak punya bapak ya, cuman kan Nabi Adam sama Sayyidah Hawa dibentuk langsung. Bedanya itu, kalau Sayyidah Maryam kan emang udah wujud manusia. Kemudian datanglah malaikat Jibril ya, masukin rohnya Nabi Isa. Tapi dalam kaidah akidah kita ya cukup sampai di situ. Jadi malaikat Jibril itu hanya sebagai wasilah, bukan memprakarsai bahwa Sayyidah Maryam itu hamil dan kemudian melahirkan Nabi Isa, enggak. Hanya sebatas pesuruh Allah aja. Ya, karena perintah Allah, malaikat Jibril disuruh bawain rohnya Nabi Isa ke dalam janinnya Sayyidah Maryam. Udah cuma sampai di situ. Malaikat Jibril itu nggak kemudian jadi suaminya Sayyidah Maryam, kagak. Ya, kan kalau dalam tauhid Trinitas beda. Makanya ada Tuhan Bapa, ya, ada Tuhan Anak, ya, ada Tuhan Bunda, ya, bundanya Sayyidah Maryam, bapaknya Allah, ya, Tuhan anaknya Nabi Isa, gitu. Itu kalau dalam Trinitas ya. Nah, kaidah kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Islam nggak seperti itu. Nah, makanya tadi di sini disebutin ya, ketika ada orang yang dia itu bertanya ya tentang malaikat dan sebagainya, karena dulu malaikat itu dianggap dewa,
bahkan dianggap pemrakarsa ya lahirnya Sayyidah Maryam. Maka kemudian dijawab sama Nabi, Subhanah, Maha Suci Allah. Maksudnya Allah itu nggak memiliki anak ya. Kalau kita di surah Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad. Nah maka disebutin di sini lanjutannya bal ibadum mukramun. Bal itu tetapi ya. Bal tetapinya ibadum mukramun, mereka itu adalah hamba-hamba Allah ya, maksudnya para malaikat mukramun yang dimuliakan ya. Jadi mukramun diambil dari kata karim. Karim itu mulia ya. Loh, kalau mukrimin kenapa darul mukrimin? Karena darul mukrimin idofah. Ya biar tahu ya. Darul itu tempat, mukrimin orang yang dimuliakan. Nah, kalau yang di sini ibadun mukramun karena mukramunnya naat. Ibadun hamba-hamba Allah, mukramun yang ya karena jadi naat yang dimuliakan. Tapi kalau darul mukrimin, mukrimin itu mudhof ilaih, makanya di jer ya. Yang pertamanya tetap sesuai mahalnya ya. Kalau rofa jadi rofa, kalau nasab jadi nasab. Tapi kalau yang mudhof ilaihnya harus jer. Jadi kalau darul mukrimin rofa jer itu susunannya ya. Sedangkan di sini ibadul mukramun itu susunannya naat manfut ya. Jadi yang mukramunnya itu jadi naat. Nah balik lagi. Nah ketika orang-orang itu menganggap bahwa malaikat itu punya prakarsa dalam tanda kutip ya dalam hal kelahiran Nabi Isa, nah maka mereka kemudian mendewa-dewakan para malaikat itu. Jadi munculnya dewa-dewa sekarang ya, misalnya ada dewa hujan, dewa mata, itu bukan baru sekarang, bukan Hindu Buddha sekarang ya, tapi dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad, bahkan dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sudah seperti itu. Mereka menganggap bahwa yang mengurus alam semesta ini bukan Tuhan yang satu, tapi mereka-mereka yang punya posisi penting ya, punya peran penting dalam mengurus ini, yang dalam bahasa Islam disebut malaikat, tapi dalam bahasa mereka penguasa. Makanya kalau kita nyebutnya malaikat hujan, malaikat angin, mereka enggak, mereka nyebutnya dewa hujan atau Tuhan hujan, Tuhan angin gitu ya. Nah ini di sini menandakan inilah perbedaan akidah kita dengan mereka. Buat orang-orang beriman, maknanya beriman pada malaikat yaitu atasdik ya, dia membenarkan, dia mempercayai bahwa adanya malaikat. Makanya sebetulnya andai kata ada orang melakukan perbuatan buruk dalam kacamata tauhid, secara nggak langsung dia itu berarti nggak percaya malaikat. Lebih jauh lagi berarti dia nggak percaya Allah ya. Kan kalau orang nyolong misalnya gitu, atau teman-teman bohongin orang tua misalnya gitu, kalau dia percaya sama malaikat, kalau dia percaya Allah, nggak mungkin dia nyolong, nggak mungkin dia ngebohong, karena dia tahu ada malaikat nih yang nyatet perbuatan gue. Wah kalau gue bohong, malaikat nyatet perbuatan gue. Lebih jauh daripada itu, ketika dia berbohong, lebih takut pada Allah. Wah kalau gue bohong, Allah tahu nih gitu. Nah berarti kan andai kata ada orang berbuat buruk ya, secara nggak langsung berarti dia menafikan kehadiran malaikat. Berarti dia meniadakan fungsi malaikat dalam diri dia. Orang tersebut secara keimanan ya sebetulnya rapuh. Makanya di rukun iman itu beriman kita bukan cuma pada Allah ya, tapi juga pada malaikat ya kan. Kenapa? Karena utusannya Allah itu ya malaikat, selain nabi ya. Kalau nabi kan diutus sesuai bangsa kita ya. Kalau di Quran yang teman-teman suka baca buat maulid itu ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, diutus kepada kita sosok yang sesuai dengan bangsa kita, maksudnya bangsa manusia. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu buat contoh pada kita sebagai manusia. Tapi sebetulnya utusan Allah bukan cuma nabi ya, bukan cuma rasul, bukan cuma orang soleh ya, malaikat juga utusan Allah. Bedanya malaikat nggak bisa dicontoh sama kita ya dong. Malaikat angin hujan ya, termasuk malaikat yang wajib kita ketahui, itu soleh-soleh semua, makanya disebutin ibadum mukramun. Mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena mereka itulah ya sunnah ilallah, mereka nggak pernah bermaksiat sama Allah. Jadi andai kata ada malaikat disuruh sama Allah sujud ya ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat dia bakal sujud, nggak ada pensiunnya. Makanya kayak malaikat Jibril, kalau orang yang bodoh kan berpikir malaikat Jibril kan bertugas menyampaikan wahyu ya, dia lupa kalau malaikat Jibril juga bertugas menyampaikan ilham pada orang soleh. Kalau orang bodoh nih ya, dia punya anggapan oh berarti malaikat Jibril sekarang pensiun lah, orang nabi udah gak ada iya kan. Nah itu bedanya tukang bodoh sama orang pintar ya. Kalau orang pintar dia ngaji, dia tahu malaikat Jibril itu bukan cuman nyampein wahyu, tapi juga nyampein ilham kepada orang soleh. Maka dengan demikian malaikat Jibril nggak bakal pensiun ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat gitu. Dan juga malaikat-malaikat yang lain ya,
malaikat hujan, malaikat angin dan sebagainya. Ada utusan yang Allah persiapkan, yang Allah bikin buat ngurusin manusia. Wa'lamu maka ketahuilah, wa'lamu maka ketahuilah oleh kalian, anna malaikatar rahmani sesungguhnya para malaikatnya Allah yang maha rahman, alaihimussalam. Jadi kalau buat malaikat alaihissalam ya, sama kayak nabi ya. Misalnya Nabi Isa alaihissalam, sama malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam. Karena jamak maka dipakein domir yang jamak ya, alaihimussalam. Alaihim semoga tetap pada mereka apa assalamu, salam atau kesejahteraan. Khalaqahum menciptakan mereka. Siapa yang menciptakan? Allah Jalla Jalaluh, Jalla maha tinggi, Jalaluhu ya maha tinggi dengan ketinggiannya. Wa azza dan ya maha tinggi juga, maha izzah. Apa sultanuhu kerajaannya. Kalau azza itu nggak ada yang mengalahkan ya Jalla juga nggak ada yang mengalahkan kalau untuk Allah, kalau secara mufradat. Minan nuri dari suatu cahaya. Jadi Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Biqaulihi dengan ucapannya, ucapan Allah, kun, lafat kun, jadilah. Ya kalau di Yasin ya kun fayakun, kun jadilah, fayakunu maka terjadilah. Wala yuhsa dan tidak terhitung, adadahum akan jumlah mereka, illallah kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu ya diciptakan dari nur dengan ucapan Allah atau firman Allah kun. Tapi seperti pembahasan sebelumnya ya, ini kita bicara secara akidah, bukan berarti Allah butuh lafaz kun. Ini akidah nih ya. Jadi kadang kalau orang yang liberal itu ketika dia menafsirkan Allah kan kalau menciptakan sesuatu mengucapkan lafaz kun gitu ya. Jadilah kamu, maka jadilah gitu kan. Nah itu kalau orang liberal dia salah nafsir deh. Berarti dalam hal ini Allah butuh lafaz kun. Berarti kalau Allah nggak ngucap kun berarti kagak jadi. Paham nggak maksudnya? Ini secara dalam nih saya sampaikan secara akidah, secara tauhid ya. Nah itu nggak seperti itu ya. Jadi lafaz kun di sini ketika Allah mengucapkan jadilah itu hanya ibroh buat kita, hanya pelajaran buat kita sebagai simbol terbentuknya suatu makhluk. Ya, tapi Allah sendiri nggak butuh dengan ucapan kun. Ya, jadi kalau Allah mau jadi langsung jadi. Gitu. Jadi untuk memudahkan manusia menalar, ya, melogikakan antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, maka dihadirkan lafaz kun. Tapi hakikatnya Allah nggak butuh lafaz kun. Beda sama kita manusia nih. Kalau manusia kan butuh sesuatu lafaz yang untuk menunjukkan suatu perintah. Misal gitu ya, saya ngomong Mas Wanda, Mas Wanda tolong bawain kardus, bisa gitu. Mas Ardan tolong bawain meja. Udah tolong bawain kursi. Saya butuh itu supaya Mas Ardan, Mas Wanda udah tahu apa yang saya maksud. Iya dong. Masa saya apaan ya kan? Paham maksudnya ya? Nah, saya butuh itu. Saya butuh lafaz, Mas Wanda tolong bawain ini dong, gitu kan? Mas Ardan tolong bawain ini dong. Udah tolong bawain. Saya butuh lafaz itu untuk orang itu paham apa yang saya maksud. Sementara Allah nggak butuh itu. Jadi Allah kalau mau jadi udah. Cuma kan manusia nggak bisa nerima itu. Ya kayak tadi Mas Wanda, Mas Ardan udah nggak bisa nerima. Apa maksudnya? Apaan maksudnya kan? Nah untuk nalarin logika itu maka dihadirkanlah lafaz kun gitu ya. Karena ya kalau model-model Mas Ardan, Mas Wanda udahlah gitu. Ini Mas Andi yang kuliah-kuliah itu nggak sedikit orang yang cerdas, kritis ya, tapi agamanya kurang biasanya kayak gitu. Itu pasti ngomong kayak gitu. Dan kita yang ngaji kadang-kadang ditanya kayak gitu, ya juga ya, lah bingung. Ya walaupun mungkin kalau yang bodoh nggak sampai kepikiran ke situ. Orang bodoh taunya kun fayakun, ya kan? Gimana Allah menciptakan sesuatu? Ya kun fayakun kalau orang bodoh. Tapi kalau yang kritis, dia langsung mikir loh. Innallaha la yahtaju ila syai'in. Allah itu nggak butuh sesuatu. Berarti kalau Allah ngucapin kun, berarti Allah butuh lafaz kun dong. Sama manusia dong. Tolong ini. Oh,
bawain ini, begini. Berarti sama dong manusia. Padahal kan Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau yang bodoh, ya juga ya. Berarti wah itu rusak tuh akidahnya tuh. Ya, nah makanya saya kasih tahu jawabannya tuh begitu. Hadirnya lafadz kun di situ bukan berarti Allah butuh lafadz kun. Ya, nggak pakai kun pun mau jadi udah. Cuman manusia yang nggak bisa nalar itu. Ya tadi seperti contoh saya bilang, saya nyuruh orang misalnya gitu ya, terus orangnya nggak kita kasih isyarat, nggak kita kasih sesuatu, ya pasti repot juga ya, orang itu nggak bisa menerjemahkan apa yang disampaikan. Nah ini makanya orang yang ngaji sama nggak ngaji beda, secara akidah beda loh. Kalau orang yang nggak ngaji dia nggak mungkin mikir sampai ke situ, ya kan? Coba deh, tapi janganlah, bahaya ntar ditanya orang, ya bahaya tuh kita. Tapi ini maksudnya bedanya orang yang ngaji sama nggak ngaji. Kalau orang ngaji dia ngerti makna itu, ya tadi yang saya jelasin ya. Dan otomatis kalau ngerti keimanannya nambah teman-teman. Lo beda lah kualitasnya lah. Orang yang ngaji terus dia tahu, dia paham ya kan, wah ternyata maknanya begini, itu akan bertambah keimanannya. Oh iya berarti hebat banget Allah ya, nyiptain begini, nyiptain begini. Jadi larinya ke situ tujuannya ya. Beda sama yang gak ngaji. Kalau nggak ngaji ya sholat ya puasa, tapi karena tauhidnya secara ilmu nggak berkualitas ya begitu-gitu aja udah. Beda sama yang ngaji ya, karena dia tauhidnya berkualitas ya sholatnya juga pasti berkualitas ya, minimal buat ngerem lah, buat ngerem perbuatan buruk tadi. Titik. Wahum adapun mereka ya para malaikat itu anwaun berbagai nau ya, berbagai macam, mutafarikotun yang berbeda-beda, zukiro yang disebutkan, anna min ajabima bahwa sesungguhnya di antara keajaiban sesuatu atau unsur lah bahasa kita ya. Ajab itu ajaib ya, takjub yang menakjubkan ya. Keajaiban dari sesuatu atau dari unsur, khalaqa yang menciptakan, siapa Allahu Allah subhanahu wa ta'ala, fihim pada mereka, pada malaikat, yang menjadi suatu keajaiban, sesuatu yang menakjubkan, ajib ya kalau bahasa kita, malakan akan malaikat ya, unsur penciptaan malaikat, nisfuhu sebagiannya, separuh dari malaikat itu minarin dari api, wa nisfuhu dan adapun sebagiannya yang lain itu min saljin dari es, air yang dingin. Sebetulnya saljin itu bukan salju, cuman orang sering maknain itu saljin itu salju, sebetulnya bukan ya. Jadi dalam hal ini malaikat itu sebetulnya diciptain dari dua unsur, yaitu dari api dan dari air. Makanya disebut ajaibima khalaqallah. Ya, di antara keajaibannya, di antara perkara yang menakjubkan bagi malaikat, dia diciptain dari api dan dari air. Falanaro maka tidaklah api itu tudibu bisa memadamkan asal akan salju. Ya, salju di sini maksudnya air dingin ya. Wala salja dan tidak juga bisa salju ya, air yang dingin itu yutofiu memadamkan annaro akan api. Jadi nggak bisa ya api itu padam karena air dingin ya, air salju, dan salju itu sendiri juga nggak bisa terbakar karena api. Gampangnya ya, bahan dasar tadi api sama air itu kan nggak bakal nyampur, iya dong. Ada api pasti nggak ada air pasti nggak ada api. Tapi diciptakan tuh bahan dari itu kemudian menjadi cahaya. Misal ya, ini saya pakai nalar yang gampang aja. Nah, lampu seprong tahu ya, lampu teplok yang zaman dulu. Nah itu kan isinya minyak tuh, iya nggak? Minyak itu cair apa padat? Cair. Terus dipakein api, seret. Apa yang keluar? Cahaya. Iya nggak? Padahal itu minyak cair, apinya sifatnya panas ya. Ketika digabungkan keluar cahaya. Ini gampangnya begitulah. Maksudnya biar teman-teman nalar. Ntar kalau saya dalemin ntar takutnya murtad doang. Ya, udah sampai segitu aja tuh. Ya ada batasannya, saya juga nerangin. Jadi biar teman-teman gampang nalarnya. Ya.
Tapi kan kita nggak pernah bikin ke situ ya. Kita mau taunya ya, pokoknya gue nyalain lampu ya, udah gitu aja. Padahal kalau kita punya otak cerdas, punya otak yang kritis, kenapa ya? Kan minyak itu air, kok dinyalain malah keluar api, gitu. Apalagi pakai sumbu, misalnya gitu, nggak kebakar, gitu. Bahkan misalnya minyak tanah ya, itu teman-teman misalnya ngerokok deh atau korek, dilemparin tuh, kagak kebakar ya kan? Jadi harus ada sesuatu yang mengantarkan panas kalau dalam ilmu fisika ya nggak? Tuh coba, tuh hebatnya Allah tuh. Itu aja kita kagak pernah pikirin maksudnya, apalagi penciptaan malaikat ya. Wah itu luar biasa. Jadi di antara yang menakjubkan dari penciptaan malaikat itu seperti itu. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, imannya orang ngaji sama imannya orang kagak ngaji beda. Wa huwa adapun dia malaikat itu yusabbahu bertasbih Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Malaikat itu sekalipun dia bertugas ya, tapi mereka tetap bertasbih pada Allah. Wa yuqaddisuhu dan mensucikannya. Mereka bertasbih pada Allah, mereka mensucikan Allah. Wa yumajjiduhu dan mengagungkannya. Wa yuwahiduhu dan juga mentauhidkannya. Oh hebatnya malaikat gitu. Dia walaupun kerja, walaupun bertugas, tetap nasbihin Allah, tetap mensucikan Allah, ya, tetap muji Allah, tetap menuhankan Allah, tetap wahdaniyat Allah itu bagi mereka. Nggak hilang imannya malaikat, ya. Beda sama kita manusia. Ya, kita kalau kerja lupa sama tasbih. Nah, jangankan kelas yang awam, ustadz kayak gitu kan. Ya, kita kalau kerjain apa nih gitu ya, pasti lupa deh. Coba, ya kan? Yang misalnya Mas Wanda yang kuliah ke Adit ya kan, Mas Dani, Iat misalnya, Mas Dika yang kerja yang dagang, Mas Andi misalnya yang kerja ya. Kita tuh kalau lagi beraktivitas nih, itu pasti lupa nasbihin Allah. Coba deh, jujur aja, pernah nggak lagi belajar gitu, yang sekolah ya, atau yang kerja, yang dagang, atau yang lagi santai di rumah nih kita beraktivitas, pernah nggak dalam hati kita tuh sambil ngerjain sesuatu itu sambil subhanallah, 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 pernah nggak? Nggak pernah pasti. Lalu ustaz tadi kagak pernah, lagi yang awam ya. Nah ini hebatnya malaikat, dia walaupun bertugas nih, jadi malaikat Jibril ya, menyampaikan wahyu, tapi selama proses pemberian wahyu kepada Nabi tadi, dia tetap tasbih pada Allah. Ya, mereka tetap mensucikan Allah. Malaikat Mikail sambil nurunin hujan, itu tetap dia subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Makanya nggak boleh orang kalau lagi turun hujan ngegerutu, ngegeremong nggak boleh. Karena bukan cuma ngegeremengin hujan sebagai berkah, berarti ngegeremengin malaikat juga. Nah, orang malaikat lagi subhanallah, subhanallah, terus kita, nah hujan lagi. Nah itu kan sama aja bahasanya, malaikat pakai tasbih lagi, gitu. Iya, malaikat pakai muji Allah lagi. Emang secara syariat kita ngegeremengin hujan, tapi hakikatnya enggak, yang kita geremengin semalaikat-malaikatnya. Orang malaikat lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, hujan lagi. Apa sih ya? Nah ini bedanya manusia sama malaikat. Makanya manusia itu kata Allah kalau dia baik, ya dia soleh, dia bisa melebihi malaikat. Tapi kalau mereka jahat, manusia maksudnya ya, kalau kita jahat bisa mengalahkan jahatnya hewan, jahatnya binatang. Bahkan kalau di Quran disebut balhum abol, bahkan lebih jahat, lebih buruk, ya lebih hina dari hewan, dari binatang. Itu manusia seperti itu. Jadi manusia itu bisa mulia mengalahkan malaikat. Ya, kenapa? Karena malaikat aja ngefans sama kita. Loh, berapa kali kita nemuin hadis kalau teman-teman masih ingat? Ketika kita belajar, apa yang dilakukan malaikat? Doain. Iya enggak? Bahkan kalau di hadis Nabi, hadisnya sahih, sampai ya ikan-ikan di lautan, itu kan sering banget tuh kita temuin. Sampai ikan-ikan di lautan aja ngedoain orang belajar. Lah berarti kan kalau doain itu pasti ngefans loh. Ngefans dong. Ini ada perempuan yang senang Mas Andan, pasti doain. Iya dong. Atau Mas Andan lah, misalnya gitu ya. Apa Mas Wanda lah. Diam-diam pasti punya cewek, cuma diam-diam aja dia. Pasti kan doain gitu kan. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Kan gitu kan. Kalau tidak ya Allah, ya harus jadi jodohku. Wah maksain itu namanya. Ya dong, sesuatu yang kita ngefans, kita seneng, kita sayang, pasti kita doain. Gitu. Yang udah nikah ya Mas Andi misalnya saya gitu kan. Ya doain keluarga, ya Allah jadikan istri saya soleha, anak saya kan begitu. Nah ini malaikat ngefans sama kita, lebih doain sama malaikat. Ya Allah tuh orang yang nuntut ilmu, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah tuh orang yang lagi belajar, maafin kesalahannya. Didoain terus loh. Lah berarti kan ngefans sama kita.
Ya, nah karena ngefans harusnya kita berarti lebih dari dia. Harusnya, nah kan yang ngefans itu dikalahin sama yang defensin dong. Bener gak? Orang yang menggemarkan, ya, wah saya gemar sama artis anu. Berarti kan harusnya si artis lebih derajat dari kita. Iya dong, kita senang nih sama Ustadz Abdul Somad. Ya Ustadz Abdul Somad pasti lebih bagus dari kita, kan gitu. Kita senang sama Ustadz Adi Hidayat. Oh pasti Ustadz Adi Hidayat lebih pintar dari kita, orang dia yang kita fanin. Begitu berarti malaikat. Lah malaikat senang sama kita. Harusnya kita lebih dari malaikat. Nah kenapa kita yang jadi turun derajatnya? Paham maksudnya ya? Nah ini. Nah makanya kita harus pede. Oh malaikat itu kalah sama gue. Oh gue ngaji malaikat kagak. Lah malaikat mah diciptain udah begitu udah. Malaikat kagak pakai belajar lagi. Jadi kalau diciptain malaikat pengetahuannya level A, ya dia level A terus ila yaumil qiyamah. Kalau diciptain sama Allah malaikatnya level B, ya sampai ila yaumil qiyamah level B. Beda sama manusia. Manusia itu diciptain 0. Ya. Maka kemudian sama dikasih pendengaran, wal basoro dikasih penglihatan, wal afidah dikasih hati. Semuanya tujuannya buat kita belajar. Yang tadinya 0 naik jadi angka 1, naik level 2, naik level 3 kan gitu. Makanya malaikat ngefans sama kita. Kok bisa ya makhluk Allah yang dari 0 bisa beranjak tinggi sampai dimuliakan oleh Allah. Tuh. Jadi hebat loh. Manusia tuh hebat betul ya. Makanya kalau malaikat ngelihat manusia melakukan keburukan, nggak sholat, misalnya kagak ngaji, itu malaikat gedeng-gedeng. Alah, gua doain tuh begini. Ya. Jangan kayak gini. Sama aja kayak teman-teman misalnya idolain artis, tahu artisnya terjerat narkoba misalnya. Ya, gue idolain. Ya kan, gue seneng-senengnya ternyata narkoba. Atau teman-teman yang seneng K-pop misalnya kan. Ya, gue idolain kirain kita laki tuh bencong ya kan. Oh, misalnya gitu ya. Harusnya begitu. Makanya masyhur ketika malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya, bertemu Allah yang kemudian diberikan perintah sholat 5 waktu, itu malaikat Jibril itu cuma sampai langit ke-7, nggak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Ya, maka ketika di langit ke-7, malaikat Jibril bilang, untuk menghadap Allah saya nggak bisa nemenin kamu Muhammad, silakan kamu berangkat sendiri. Jadi makhluk Allah yang bisa sampai nemuin Allah, akidah kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu bertemu Allah jasadan waruhan, jasadnya dan rohnya. Ya, beda sama kaum liberal dan sebagainya yang menganggap Nabi itu ketemu Allah rohnya doang. Enggak. Ya, kalau kita yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jasad dan waruhan, jasad dan rohnya. Karena jelas kalau di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa ya. Bi abdihi di situ Allah memperjalankan hambanya, hamba bi abdi. Bahasa abdun secara mufradat itu maknanya menurut ulama adalah jasadan waruhan. Kalau memang yang dikehendaki Allah adalah hanya rohnya Nabi Muhammad, maka seharusnya lafadznya bukan bi abdihi, tapi bi ruhihi. Harusnya subhanalladzi asra bi abdihi diganti subhanalladzi asra bi ruhihi. Maha suci Allah yang memperjalankan rohnya Nabi Muhammad. Tapi enggak. Dalam surah Al-Isra dijelasin ya bahwa Allah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Jadi ulama Ahlussunnah kita ya sepakat bahwa yang hadir di saat itu adalah Nabi Muhammad jasadan waruhan, jasadnya dan rohnya. Lah itu Nabi Muhammad, manusia. Manusia bukan malaikat. Malaikat Jibril angkat tangan. Ya kalau bahasa kita nyerah bro. Ente aja bro, naik bro. Saya enggak deh. Kenapa? Karena malaikat Jibril bilang, kalau saya sampai ke atas maka akan terbakar jisim saya, jasad saya. Itu hebatnya tuh. Nabi Muhammad yang manusia bisa ketemu sama Allah. Ya, jadi kalau kita levelnya di bawah ya, ini ibroh aja pelajaran, harusnya kita malu. Ya, karena malaikat itu ngidolain kita, malaikat itu ngefans sama kita. Harusnya kita berada unggul melebihi malaikat. Wa yaqulu dan berkata dia, ya malaikat, fi kalamihi dalam ucapannya, ya ucapannya malaikat, Allahumma ya Allah, ini doa ya, ya man, wahai zat, man di situ bukan orang tapi zat, alafa yang menyatukan, baina salji di antara salju, ya air yang dingin, wanari dan api, alif satukanlah ya Allah, baina qulubi ibadika di antara kolbu-kolbunya hamba-hambamu al-mu'minina yang beriman.
Malaikat doain kita, ya Allah satukan hatinya. Maksudnya jangan sampai ada berantem, jangan sampai ada perkelahian. Hamba-hambamu yang beriman itu ya Allah, jadikan mereka taat-taat. Tuh doain loh malaikat dari kita. Ya, cuman kita kan nggak ngelihat ya. Kalau kita ngelihat repot tulisannya itu. Amin terus kita amin. Wahwa adapun dia itu aksarul malaikati, kebanyakan para malaikat, nushan menginginkan kebaikan, al ahlal ardi akan ahlul ardi ya, penduduk bumi. Jadi malaikat sendiri pengen manusia itu berbuat baik ya, intinya itu. Nuktatun, nuktah ya, kalau bahasa Indonesia noktah, noktah perkawinan ya. Nuktah itu titik ya, poin, titik penting atau poin penting. Qasama membagi siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khalaiqa akan para makhluknya, salah satu aqsamin akan 3 pembagian. Ada 3 pembagian, ada 3 unsur lah gampangnya gitu ya. Kismun, adapun bagian pertama, khuliku menciptakan mereka. Ada makhluk yang dimana Allah menciptakan mereka biaklin dengan akal, bi ghairi syahwatin dengan tanpa syahwat. Ada makhluk yang diciptain pakai akal tapi tanpa syahwat. Wahum adapun mereka itu al malaikatu, para malaikat. Loh, malaikat punya akal? Iya, malaikat punya akal. Ya kalau gak punya akal gak bisa disuruh dong. Masa malaikat gila ya kan? Ya Allah, saya gak kamu nurunin hujan. Ya saya mau nurunin angin puting beliung aja, gak bisa. Berhubung malaikat punya akal, makanya diperintahin nama Allah bisa ya kan? Dihitop sama Allah bisa. Dan jelas dalam Quran ya, ketika malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam ya, itu ada golongan malaikat yang menolak ya. Di antara malaikat-malaikat yang menolak itu yang klasemen bawah ya. Kalau yang klasemen atas mah malaikatnya tetap langsung sujud. Bukannya iblis ya, bukan ya. Malaikat-malaikat yang memang Allah berikan akal ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, lagi-lagi nih ya, malaikat bukan papan atas bukan, malaikat papan bawah. Itu sempat nolak. Ya Allah, ngapain Nabi Adam harus dijadikan khalifah di muka bumi? Ngapain? Tidakkah kami cukup bagi Engkau ya Allah? Makhluk yang selalu bertasbih pada Engkau. Jadi malaikat itu cemburu. Jadi protes dia. Tidakkah kami cukup kami ini bertasbih pada Engkau? Kami memuji Engkau. Kami selalu tunduk, patuh, taat kepada Engkau ya Allah. Apa nggak cukup nih kami nih para malaikat? Makanya disebutin sama Allah, ya inna a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, saya ini mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah dalam hal ini kalau orang cerdas berarti ada malaikat yang kritis kepada Allah. Bedanya malaikat ketika menyampaikan itu ya langsung sujud. Ya, ketika mereka sempat protes, ya Allah, emang nggak cukup nih kami nih malaikat yang bertasbih pada Engkau, memuji Engkau, nggak cukup kami, makanya Engkau harus nyiptain manusia untuk jadi khalifah di muka bumi. Nah, ketika malaikat itu dibilangin bahwa aku adalah Allah, zat yang maha mengetahui, dan kamu itu tidak mengetahui apapun, maka kemudian malaikat langsung sujud. Nah, ini bedanya malaikat sama iblis. Ya, kalau iblis tetap orang tani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan si Adam itu Engkau ciptakan dari tanah. Makanya dia kagak mau sujud. Itu yang membedakan. Wa qismun adapun pembagian lainnya. Pembagian yang kedua, khuliqu menciptakan mereka. Allah menciptakan bisyahwatin dengan syahwat, bi ghairi aklin dengan tanpa akal. Wahum adapun mereka makhluk yang diciptain Allah hanya dengan syahwat itu ada wabu, hewan-hewan. Loh, tapi kan hewan kan bisa memangsa, ya kan? Hewan yang dia punya anak, dia menyusui, ya, meremin kalau telur. Nah, itu bukan akal, ya, itu insting, ya. Kalau teman-teman yang belajar biologi di IPA tuh ada lah. Itu bukan akal, ya. Kalau hewan punya akal nggak mungkin dia makan hari itu terus langsung kabur. Ya, ayam deh ayam. Ya, ayam tuh kalau makan cok. Kambing kalau makan cok rumput nih, itu udah kenyang pulang. Ya enggak? Kenapa ya? Karena dia nggak punya akal.
Besok gimana? Ya besok gue cari lagi. Ya, kalau ayam ya dikasih makan, ntar juga majikan gue ngasih lagi, kan begitu pikirannya. Nggak tahu besok majikannya mati misalnya. Ya, atau kambing misalnya, gue makan rumput nih, udah kenyang, gue pulang ah. Dia nggak mikirin besok makan apa, karena dia nggak punya akal, instingnya doang, instingnya lapar. Ya dia makan, maka setelah kenyang dia pulang. Nah beda manusia. Nah, manusia punya akal. Ya, walaupun habis sekarang, ya selama masih ada keruk aja buat besok. Nggak cuma mikirin sekarang ya, tapi juga mikirin besok, bahkan setahun lagi. Ya, bahkan bertahun-tahun lagi gitu. Wah, gimana caranya gue kaya nih? Ini karena manusia dikasih akal. Kalau ayam, kambing, karena dia punya akal, dia nggak mikirin besok, nggak mikirin minggu depan. Habis makan pulang deh. Kagak ada ayam makan bawa karung tuh. Buat apa dia? Buat besok gue kagak ada. Ya. Kenapa? Ya karena memang dia nggak diberikan akal. Besok kayak udah gimana besok? Binatang tuh kayak gitu dalam hal ini bagus. Berarti dia bisa dibilang yakin banget sama Allah. Iya dong. Yakin bahwa besok dia bakal dapat rezeki. Nah itu makanya di Quran tadi saya sebutin, manusia itu kadang-kadang balhum adol, ya, lebih buruk dari hewan karena rakus gitu. Oh dikumpuli itu, seakan-akan besok dia kan bakal dapat rezeki, iya nggak? Jeleknya manusia. Wakismun, dan adapun pembagian lainnya, ya pembagian yang ketiga, khuliqu, Allah menciptakan mereka biaklin dengan akal, wasyahwatin dan syahwat. Wahum, adapun mereka makhluk yang Allah ciptain dengan akal dan syahwat itu banu Adama, anak keturunan Adam, ya manusia. Oh bukan bani Adam, itu kan rofa ya, karena rofa maka nasabnya domah dan wawu, banu Adam. Faman, maka siapa orang golaba yang menang atau menguasai apa akluhu, akalnya kok menang, akalnya menguasai ala syahwatihi, atas syahwatnya, karena maka adanya dia, maka orang tersebut ma'al malaikati, bersama para malaikat. Cocok tuh, jadi malaikat doain juga cocok. Ya Allah, ini orang soleh ya Allah, oh, ya kan? Oh, ya dikumpulin. Bahkan ada loh yang ngedoain kita cepat mati loh kalau soleh. Kalau soleh ya, kalau soleh. Jadi kalau dia soleh, rajin ibadah ya, itu ada malaikat yang doain dia cepat mati. Saking ngefansnya. Itu juga saya penasaran tuh malaikat mana tuh yang kayak gitu tuh. Ya. Ada ya, misalnya gitu ya, Mas Anda gitu, Mas Andi gitu ya, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Itu ada malaikat, ya Allah matiin dia, ya Allah cepat-cepat matiin. Bukan apa-apa supaya si malaikat tadi segera bertemu sama pujaannya, sama makhluk Allah yang dia gemari, yang dia fansin gitu. Bahkan kalau ada orang yang nyakitin dia, itu malaikat doa sama Allah, ya Allah hancurkan mereka yang zolim pada dia. Jadi ini malaikat bukan doain mati doang, bukan ya, tapi doain juga, ya Allah kalau ada yang zolim pada dia, binasakan orang yang zolim tadi. Ya Allah berikan pelajaran pada orang yang menzolimi si orang soleh ini. Makanya hati-hati, zolim sama orang soleh itu hati-hati ya, walaupun mungkin terlihat remeh pada kita ya, itu ada malaikat khusus yang ditugasin sama Allah buat ngedoain dia tiap hari ya. Makanya kayak model-model kita nggak perlu khodaman kita langsung malaikat langsung ya, nggak usah pakai khodam jin ini juga, itu ecek-ecek ya, khodam kita langsung malaikat jelas. Nah tapi sebaliknya, waman, adapun siapa orang golabat yang menang apa syahwatuhu, syahwatnya dia, kok syahwatnya yang menang, ala aklihi, atas akalnya dia, karena maka adanya dia itu ma'ad dawabi, bersama para hewan. Jelas tuh, udah kayak gitu, kayak binatang ya. Makanya tadi saya sampaikan, bahkan di Quran disebutin balhum adol. Nah teman-teman pernah nggak dengar kisah malaikat yang dikasih nafsu sama Allah ya, terus kemudian hadir di dunia? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Kasian banget ya, nggak pernah ngaji sih ya. Itu ada malaikat, lagi-lagi nih malaikat papan bawah ya, bukan malaikat papan atas. Dia penasaran sama Allah, ya Allah manusia nih kok engkau agung-agungkan kayak Adam nih, engkau fasilitasin ya Allah, sampai diturunin malaikat Jibril buat ngasih wahyu, dikasih dia malaikat pencari rizki buat dia, dikasih hujan, dikasih segalanya, difasilitasin. Hebatnya manusia apa sih ya Allah? Itu dalam kitab Duratun Nasihir disebutin, diceritain. Insya Allah kapan-kapan ada kitab lain kita pelajarin. Itu Allah bilang hebatnya manusia itu ya karena dia diciptain pakai
nafsu, bukan cuma akal. Kalau kalian, ya kata Allah nih, kalian mah diciptain dengan akal doang. Makanya kalian nggak doyan duit, nggak doyan kawin. Kenapa? Ya kalian nggak punya syahwat. Nggak ada malaikat pengen punya anak, membina keluarga bahagia. Nggak ada. Ya. Kenapa kalian nggak diciptakan oleh aku dengan syahwat, kata Allah? Manusia itu dia bisa mengalahkan syahwatnya. Gimana aku nggak agungkan dia? Gimana aku nggak muliakan dia? Dia bisa mengalahkan syahwatnya. Dengan akalnya dia bisa mengalahkan syahwatnya. Kalau kalian, emang kalian nggak punya syahwat, makanya wajar kalian aku muliakan. Kalian ibadah terus, nggak ada pikiran macam-macam. Orang malaikat kagak makan, kagak minum. Sementara manusia butuh makan, butuh minum. Makanya kadang-kadang kita sholat, wah, kalau yang kerja misalnya gitu ya, wah gimana nih gue besok nih, ya kan, duit udah habis misalnya Mas Andi, wah ngebon sama siapa nih? Yang dagang misalnya, yang kerja, yang usaha misalnya, atau teman-teman yang sekolah, waduh gue belum ngerjain PR. Sholat tuh sambil mikirin gituan. Mana besok ada PR lagi, coba bayangin. Kenapa? Kan kayak kita punya ikatan itu, ya. Yang perempuan misalnya, waduh, bentar lagi gua halangan nih, perut udah mulai sakit nih. Sholat dalam keadaan seperti itu, ibadah dalam keadaan seperti itu. Lah malaikat kagak ada. Malaikat mah sholat aja, tasbih aja. Dia nggak ada kepikiran besok gua makan apa. Dia nggak mikirin istrinya ngomelin dia, kagak, orang punya istri. Dia kagak mikirin head, nggak ada. Malaikat datang bulan, ya kan? Malaikat datang gitu ke warung beli pampers, nggak ada. Ya karena memang dia diciptain dengan akal doang. Makanya kata Allah, tuh hebatnya manusia tuh, dia bisa mengalahkan syahwatnya. Nah, ini malaikat ini singkat cerita mengatakan, oh kalau begitu coba ya Allah, saya pengen pakai syahwat. 1 hari aja ya Allah, 1 hari aja saya pakai syahwat. Pengen tahu gimana sih. Akhirnya tuh malaikat dikasih syahwat sama Allah. Ya, malaikat itu kemudian dikasih syahwat. Dalam hari itu dia lakukan 3 dosa besar. Ya, 1 mabok, 2 berzina, 3 membunuh. Saat itu juga, hari itu juga, ketika diberikan syahwat sama Allah, ya, maka kemudian orang itu melihat, ya, seorang perempuan penjajah minuman keras di warung lah bahasa kita ya, warung remeng-remeng, ya gampangnya diskotik, klub malam gitu-gitulah. Nah dia datang tuh ke situ, ya. Lalu kemudian dia mencoba enaknya minuman manusia itu kayak gimana sih? Kan dia nggak pernah makan, nggak pernah minum. Ya kan? Maka pertama kali yang dia rasain makanannya manusia, minumannya manusia. Kayak gimana sih enaknya manusia kalau makan minum? Dia makan tuh di situ, dia minum di situ. Dia tutup dengan minuman keras, dia minum khamr. Akhirnya ketika dia minum khamr, mabok, malaikat. Ya nggak biasa, nggak mabok. Kayak manusia yang nggak biasa maboknya masih mabok. Lah minum dia tuh, teler tuh. Datang suaminya. Ya, ketika si malaikat nggak punya duit, lah iya kan belum kerja, udah jadi malaikat. Duit dari mana? Ya kan? Datang suaminya marah-marah, wah kamu ini sok-sokan minum-minuman keras, nggak mampu bayar, ya kan? Akhirnya terjadilah perkelahian. Dalam keadaan mabuk, ya, si malaikat ini yang tadi dikasih nafsu ini, ya, dikasih syahwat ini, kemudian dia berhasil mengalahkan si empunya rumah, si suaminya yang pedagang miras ini. Suaminya dibunuh, si perempuannya yang jaga toko tadi, yang jaga warung tadi, diperkosa, dizinahi. Dalam 1 hari, si malaikat melakukan 3 dosa besar, yang mungkin nggak dilakukan sama manusia. Ya kan? Baru dia bertaubat, ya Allah saya taubat ya Allah. Ternyata benar, hebatnya manusia itu karena dia diberikan syahwat, tapi mampu mereka itu mengalahkan syahwatnya dengan akalnya. Tapi dalam satu riwayat itu malaikat taubatnya nggak diterima, langsung dimatiin sama Allah. Dalam riwayat lain malaikat itu diterima taubatnya, terus kemudian dijadiin malaikat lagi. Wallahu alam. Kalau yang sambungan episodik saya nggak tahu tuh, karena ada 2 versi. Dan itu kisah Israiliyat. Ya, kalau kisah Israiliyat berarti kisah dari kaum Bani Israel ya. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada kisah Bani Israel, la tusaddikun wa la tukazibun. Jangan kita terlalu percaya, tapi juga jangan mendustakannya. Maksudnya jangan sampai nggak percaya. Terus gimana? Ya begitu, namanya cerita udah begitu. Ya, jangan sampai kita terlalu percaya karena bisa jadi itu bohong, tapi juga kita jangan nganggap itu bohong karena bisa aja bener. Lah gimana itu? Ya, ntar kita tanya di akhirat. Ya, gimana itu bener apa nggak? Kita tanya di akhirat. Tapi di kisah Israel itu ada. Banyak kisah-kisah Israel itu banyak ya. Jadi diantaranya seperti itu. Makna dari kisah Israiliyat itu tujuannya cuma buat ibroh aja, ya, buat pelajaran kepada kita bahwa ada hal-hal, ada hikmah-hikmah dari suatu peristiwa. Di antaranya adalah adanya malaikat yang dia minta sama Allah supaya dikasihkan syahwat. Ternyata ketika dikasih syahwat dia nggak mampu. Makanya di situ bisa dibilang kita harus pede, ya. Kita harus bangga. Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya dengan akalnya, wah itu top. Ya. Syahwat kita semuanya kalahin. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil